Aku mau tanya dulu, ada Teku Zaima, apakah sudah siap untuk mengajar? Sudah. Sudah, kayaknya udah siap banget nih ya. Oke, baik. Eh, aku persilakan kepada Teku Zaima dan teman-teman untuk dimulai saja responsinya. Selamat belajar. Oke, terima kasih Matthew. Aku mau share screen dulu. Aduh, aku deg-degan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, di bagian A, biasanya soal Pasumanang tuh kayak gini, benar atau salah, kayak gitu. Kalian suruh buktiin kalau itu benar atau salah. Yang pertama, di UAS-nya ini, soal UAS-nya ini, disuruh nentuin ini transformasi linear apa bukan, gitu. Nah, yang pertama tuh, kita lihat nih ya, ini tuh kayak, ibaratkan kayak fungsi gitu loh, teman-teman. Jadi di sini tuh kalau misalnya aku punya suatu apa ya itu namanya vektor kali ya. Vektor misalnya aku punya yang U itu isinya A, B. Aduh, A, B. Terus habis itu V-nya itu sama dengan C, D. Nah, di sini kalau di transformasi linear itu kalian tuh harus nentuin kalau misalnya nentuin sih ya pokoknya kalau misalnya U plus V itu transformasi U plus V itu sama dengan si transformasi U ditambah transformasi V sama ada lagi yang alfa T alfa V misalnya ya itu sama dengan alfa T V intinya bisa dikeluarin kayak gitu. Nah ini dua syarat ini nih. Nah, cuman di sini tuh bisa kelihatan, guys, jadi ini A kuadrat. Misalnya ya, kalau misalnya aku ambil U-nya ini tadi aku bilang A, B, V-nya C, D gitu. Nah, kalau misalnya U plus V-nya kan bakal jadi gini ya. U plus V-nya bakal jadi A plus C, B plus D. Ini coretan dulu ya, belum bukti formal gitunya. Terus habis itu, eh, berarti kan ini sebagai A-nya kan? Ganti warna kali ya. Nah, ini tuh sebagai A-nya, sama kayak di sini A-nya, nih A di sini. Berarti nanti transformasinya ke sini, B-nya, yang ini transformasinya ke sini. Nah, yang A ini, berarti kan bakal jadi, sorry, ini T, jangan gitu lah. Aduh, tulisan aku kacau banget. Hmm, 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 hmm. T, T, U plus V itu bakal jadi T gini kan. Nah, ini sebagai A-nya. Yang sebagai A-nya tuh yang aku warnain merah deh. Aku warnain merah itu sebagai A-nya. Berarti kan bertransformasi bakal, di sini kan dari TA, B. A-nya bakal bertransformasi jadi A kuadrat. Berarti kalau misalnya A plus C, kalian bakal jadi kayak transformasinya tuh A plus C kuadrat, koma. Nah, B-nya itu kan tetap ya. B itu bertransformasinya tetap hijau deh. B-nya tetap jadi B, terus ketambahan 0 aja gitu. Makanya jadi R3 kan. B plus D-nya itu tetap, nah ininya jadi 0 kan. Nah, dari sini, ini tuh kan kalau misalnya dikuadratin jadinya A kuadrat plus, ini karena bilangan real, jadi bisa dibilang gini ya, 2AC plus C kuadrat. Nah,
Sedangkan kalau misalnya di sini dari yang ini, si TU plus TV, itu teman-teman tuh bakal misah gitu. Saya TU, aduh, TV. TU plus TV. Itu tuh bakal jadi, ini kan T A, B, ya kan? Ditambah transformasi V-nya itu kan C, D. C, D. Nah, ini A, B bakal jadi AB 0 ini kuadrat. Yang ini jadi C kuadrat D, 0. Nah, kalau ditambah hasilnya bakal jadi A kuadrat plus C kuadrat. Yang ini B plus D. Yang satu lagi 0 tambah 0, 0. Nah, di sini bedanya apa? Di sini bedanya nggak ada si ini, si 2AC. Nah, kelihatan kan ya salahnya teh di sini nih, gagalnya. Dia nggak bakal jadi sama karena si transformasi yang A-nya itu jadi A kuadrat plus 2AC plus C kuadrat, sedangkan yang di TU plus TV itu dia cuma A kuadrat plus C kuadrat. Kayak gitu. Jadi kurang si 2AC-nya. Nah, berarti kalau misalnya salah, kita nggak perlu buktiin. Maksudnya nggak perlu bukti yang ambil sembarang A, B gitu. Kalau misalnya salah, berarti kita harus pakai counter example. Counter example. Nah, eh, jadi kalau counter example, kalian nggak perlu pakai yang general gitu, nggak perlu pakai bentuk umumnya. Kayak misalnya kalau misalnya buktiin kan pakainya huruf gitu kan. Kalau counter example, pakainya langsung ambil angka aja. Misalnya aku misalin punya itu sama dengan 1,2. Terus habis itu V-nya itu sama dengan 3,4 gitu ya. Nah, berarti kita coba periksa yang T, U plus V. Itu sama dengan E 1 ditambah 3, 2 ditambah 4. Ya kan? U plus V kan gitu ya. Nambahin vektor tuh kayak gitu kan. 1 sama 3, 2 sama 4 gitu. Nah, itu, berarti ini kan T 4,6. Nah, sama dengan lagi transformasi 4,6. Kita lihat lagi di sini fungsinya. Yang 4 itu jadi 4 kuadrat. Yang 6-nya itu tetap 6, terus ketambahan 0 gitu kan. Atau sama dengan 16,6,0. Nah, itu nilai TU plus V. Sekarang kita cari nilai TU plus TV-nya. Oh my God. TU plus TV. Itu sama dengan masukin U-nya. U-nya tadi 1,2 ya. 1,2 itu. Ditambah T. V-nya itu tadi aku ambil 3,4. Nah, 1,2 transformasi 1,2 kan A-nya itu 1 ya. Dia jadi 1 kuadrat, koma, B-nya tetap B, 0, ditambah yang ini 3, A-nya kan 3 ya, jadi 3 kuadrat, koma, B-nya itu 4, jadi tetap 4,0. Oke, itu sama dengan 1,2,0 ditambah 9,4,0.
Ini sama dengan 10,6,0. Nah, kelihatan kan dari sini si TU plus V itu nggak sama sama TU plus TV. Jadi di sini TU plus V itu nggak sama sama TU plus TV. Oke, jadi pernyataannya salah karena TU plus V tidak sama dengan TU plus TV. Jadi kesimpulannya ini bukan transformasi linear T, bukan jelek merupakan jadi jawabannya salah di sini ya di awal. Salah. Alasannya itu perlu dicek nggak teh alfa pi-nya gitu. Nggak perlu ya, karena kita udah ngasih sanggahan gitu di TU plus V aja udah nggak sama dengan TU plus TV gitu. Oke, lanjut. Sampai ini ada yang sampai sini ada yang ditanya nggak? Tidak ada. Lanjut. Nomor 2 aku skip dulu ya. Nanti aku jelasin di akhir. Yang bagian B. Eh, Yang bagian B dikasih matriks nih 3 kali 3. Matriks persegi. Terus yang pertama tentukan polinom karakteristik dan semua nilai eigen dari F. Oke. Kalau buat nentuin polinom karakteristik tuh berarti eh, ini yang ngebangun ya, eigen-eigen yang membangun. Berarti determinan, ya apaan sih tulisan aku? Determinan F dikurangi lambda I itu sama dengan 0. Nah, berarti kita nyari dulu F dikurangi eh, lambda I. F dikurangi lambda I itu, ya, Syauki. Mengacung kenapa? Oh, oke, oke. F min lambda I itu kan sama dengan si matrik F-nya ini ditulis lagi 0, 3, 4. Jelek banget. Maaf ya guys. 0, 0, 4. Gitu aja deh. Nah, itu dikurangi lambda I. Lambda I
Itu kan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kenapa ya tulisan aku? Ya apa lah. Itu juga bisa ditulis 3, 1, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 4. Dikurangi lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Oke. Terus abis itu kita kurangin kayak biasa, berarti hasil matriksnya itu 3 dikurangi lambda, terus 1, terus 0. Terus ini 0, ini juga 3 dikurangi lambda, terus 4. Ini 0, 0, ini 4 dikurangi lambda. Oke, nah berarti kita cari determinannya. Ini matriksnya udah ya, berarti determinan dari F min lambda I itu sama dengan ini 3 min lambda 1, 0, 0, 3 min lambda 4, 4, 0, 0, 4 min lambda. Ini lurusin deh. Ini kan determinan. Terus hitung determinannya apa. Determinannya tuh ini kan. Kalau aku biasanya pakai sarus ya guys. Terserah kalian pakai kofaktor juga boleh. Kuadrat sama 4 min lambda. Oke, itu determinan dari si F min lambda. Berarti di sini kita tahu kalau misalnya lambda. Ya, kenapa Matthew? Tuh emang sama aja atau nggak kebalik teh? Karena biasanya tuh lambda I dikurang F. Kayaknya bakal sama aja sih, soalnya rumusnya tuh kan ini ya, si A, V, itu sama dengan lambda V. Jadi V itu vektor tak nol, A-nya itu matriks. Nah, terus habis itu, ini kayak pindah ruas gitu. V kurangi lambda V sama dengan 0. Aduh, nah ini kan bisa dikeluarin ya V-nya. Nah, sama dengan 0. Nah, karena V itu vektor tak nol, jadi mau nggak mau sih amin lambdanya itu harus nol. Bukan amin lambdanya, determinan. Tapi di sini kita manipulasiin karena ini kan A-nya itu aku bilang tadi matriks ya, sedangkan lambdanya itu bilangan real lambdanya tuh. Jadi kayak skalar sih, lebih tepatnya skalar. Jadi matriks dikurangi skalar kan nggak valid gitu ya. Jadi pakainya pakainya nanti bakal dimanipulasi jadi A min lambda I. Itu determinannya sama dengan 0. Kayaknya bakal sama aja, soalnya bedanya aku mindahin lambda V-nya ke kiri. Kayaknya kalau misalnya mungkin diajarinnya kalian si AV-nya, si matriks dikali vektornya yang dipindahin di ruas kanan gitu ya. Itu kejawab nggak Matthew, Raihan? Oke, makanya determinan. Ini alasannya dikaliin I itu biar jadi matriks dikurangi matriks gitu. Berarti lambda satunya itu sama dengan 3.
lambda-nya, lambda 2-nya sama dengan 4. K. Aduh. Terus yang ditanya tadi apa sih? Polinom karakter dan semua nilai eigen. Terus udah berarti ini nilai eigennya. Sinilah. Nilai eigen bakal isinya si 3 sama 4. Yang I tentukan dimensi masing-masing ruang eigen dari F. Yang kedua, aduh kayaknya kurang jarak deh. Kita bongkar lagi. Berarti ini pertama untuk lambdanya sama dengan 3. So, berarti F min 3I sama dengan F-nya tadi berapa? 310. 034. 004 ya. Dikurangi 3. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sama dengan 0, 1, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 1. Oke. Berarti kita maunya F min 3I dikaliin vektor tak 0 itu hasilnya maunya 0. Kita ini dulu, OBE-in dulu ke sini. Itu bakal jadi 0, 1, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 1. Itu yang atas sudah jadi udah 1 utama. Yang bawahnya jadiin 0, 0, 1. Ini juga 0, 0, 1. B-in lagi jadi 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Dah. Nah, kita mau mencari itu F min 3. Tadi 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. 0, 1, 0, 0, 0. Kaliin. Sorry. X1, X2, X3. Nah, ini kan vektornya ya. Vektornya, vektor tak 0, jadi kita misalin. Terus kita mau hasilnya 0, 0, 0 gitu kan. Nah, di sini kan ada yang baris yang 0, 0, 0 ya. Jadi, ini tuh bakal ada parameternya gitu. Nah, yang pertama, aku misalin X1 itu sama dengan T. Karena kolom yang kolom yang 1
Ya, kolom 1 itu kan 0, 0 semua ya. Jadi makanya aku memilih X1 itu dimisalin T. Terus habis itu X2-nya itu. Nih, X2 kan bisa dilihat dari si baris pertama. Itu kalau dikaliin sama X1, X2, X3 itu kan hasilnya X2 sama dengan 0 ya. Jadi X2-nya 0, X3-nya juga 0. Ya, berarti dari situ, oh iya jangan lupa T-nya itu, T-nya itu elemen dengan real. Sehingga ini X1, X2, X3 sama dengan tadi yang kita misalin T 0, 0. Tuh. Terus kita keluarin parameternya. 1, 0, 0. Nah, ini ketemu basisnya. Basis BRE. Aku lupa kepanjangannya apa. Tapi basisnya ketemu. Basis ruang agent. Ya, BRE. Basis ruang agent dari lambda. Ya, lambda 3 ya. Lambda 3. Lambda sama dengan 3. Lambda sama dengan 3 itu 1, 0, 0. Dapat tuh basisnya dari yang lambda sama dengan 3. Samain diferensial elemen real. Terus dengan cara yang sama di lambda 4. Untuk lambda sama dengan 4, tuh F min 4I-nya kita cari dulu. Sama dengan F-nya berapa? 310, 034. 004 dikurangi 4 dikali identitas 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, terus 3 dikurangi 4 itu negatif 1, ini 1, ini 0, ini 0, ini negatif 1, ini 4, ini 0, ini 0, ini 0. Nah, terus seperti biasa kita OBE-in dulu. Sebenarnya ada yang perlu di OBE-in sih, cuman negatifnya biar hilang aja, biar enak dilihat. 0, 0, 0. Jadi 1, negatif 1, 0, 0, 1, negatif 4. Waduh. 0, 0, 0. Udah gitu doang sebenarnya. Nah, di sini berarti F min 4I kali vektor sama dengan 0. Ini vektornya mau kita cari. Ini tadi yang hasil yang udah di OBE-in. Biar gampang. 0, 1, negatif 4, 0, 0, 0. Dikali vektornya. Vektornya ini mau kita cari. X1, X2, X3. Sama dengan 0, 0, 0. Oke. Nah, di sini tuh udah ada satu utama semua kan ya. Itu bisa kita tulis, berarti kalau misalnya dikaliin gitu, berarti X1 dikurangi X2 sama dengan 0 gitu kan ya. Terus X2
dikurangi 4x3 itu sama dengan 0. Gitu. Nah, di sini aku misalin si x3-nya. Di sini aku tadi ngomong misal nggak sih? Misal. Misalin x3-nya sama dengan S misalnya. Kenapa aku milih x3? Karena x3-nya dikali 4. Kalau misalnya aku ngemisalin x1 gitu, itu tuh bakal bilangannya nggak bulat gitu. Aku males liatnya kalau nggak bulat. Jadi x3-nya sama dengan S, berarti kalau misalnya dimasukin ke yang persamaan dua ini, persamaan yang kedua, itu bakal jadi x2 sama dengan 4S. Kan? Kayak x2 min 4S sama dengan 0. Berarti x2-nya bakal jadi 4S. Nah, lanjut lagi ke persamaan yang pertama, x1 itu dikurangi x2 sama 0, sama dengan 0. Berarti x1 sama dengan x2 sama 4S. Berarti vektor eigennya x1 x1-nya sama dengan 4S, 4S, sama S. Sama dengan S-nya kita keluarin parameternya. Oh ya, di sini deklarasiin S elemen real. Ini 4, 4, 1. Nah, berarti di sini basis ruang eigennya buat lambda sama dengan 4 itu isinya 4, 4, 1. Aduh, kekecilan. 4, 4, 1. Oke. Nah, di sini ada ditanya apa yang kedua. Tentukan dimensi masing-masing ruang eigen dari F. Dimensi itu kan ini ya, eh, vektor basis yang ngebangun kan. Nah, tadi kita udah cari vektor basisnya dari lambda sama dengan 3 itu dapat 1 dan lambda sama dengan 4 juga dapat 1 doang. Ini kayak 8, bentar guys. Nah, 1 doang berarti dimensinya sama tuh, dimensi E3, eigen yang sama dengan 3 itu sama dengan dimensi E4 sama dengan 1. Tuh. Kalau misalnya ternyata nanti lambda 4, lambda sama dengan 4 itu ada dua basis, berarti dimensinya beda. Yang satu, misalnya E3-nya 1, yang E4-nya 2, kayak gitu. Terus habis itu pertanyaan selanjutnya. Apakah F terdiagonalkan? Nah, aduh aku lupa ada teoremanya. Kalau misalnya dia tuh disebut terdiagonalkan kalau misalnya si basisnya itu pada matriks persegi n gitu. Nah, basisnya tuh harus sebanyak n. Jadi kalau misalnya ada kayak gini matriks 3 kali 3 berarti basisnya harus ada 3. Sedangkan kita cuman punya 2 tadi. Cuman ada si 100 sama 441. Nah, itu kan kita cuma punya 2 basis. Jadi, eh, si matriks ini, F ini tidak terdiagonalkan karena kita cuma punya 2 basis doang. Minimal kita harus punya 3 basis yang saling bebas linear gitu. Jadi yang ketiga itu jawabannya tidak terdiagonalkan. Aduh, sebentar.
Tidak terdiagonalkan. Ya, kenapa ada? Teh, saya mau nanya, Mm-mm. kalau misal ya, kalau misal dapat solusinya tuh X1, X2, X3 tuh S kali 100, itu Mm-mm. basisnya 100, yang Mm-mm. keduanya 200, Mm-mm. berarti basis ruang eigennya apa teh? 100. 100 Jadi ya? itu kan kelipatannya ya. Jadi Ya, back to basic-nya dari dasarnya itu 100. Jadi kalau di situ ibaratkan 200 tuh 2 dikali 100 gitu. oke, makasih teh. Ya, makasih juga sudah bertanya. Aduh, aku takut banget tuh kalau ada yang nanya susah-susah. Udah banyak lupa ya. Hmm. Ya, tidak terdiagonalkan alasannya hmm, karena aduh, hanya ada minimal dua vektor yang bebas linear. Sedangkan kita membutuhkan, aduh ini bahasa aja ya. Tiga vektor eigen yang bebas linear. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan? Yang B udah kejawab semua. Izin nanya teh boleh gak? Boleh? Itu kan dari yang Ade tanyain tadi, misalkan kalau T100 sama S200 itu kan bisa dihitung bahwa vektor eigennya tuh ada 3 gitu teh. Eh, atau gak bisa dihitung itu vektor eigennya ada 3 teh. Jadi Nggak kan, bisa. oh Udah nggak selesai belum nanyanya. Ya, gini Robi, gak bisa soalnya kan ini kan basis ya ini. Aku udah bilang ini teh basis. Basis iya tuh kan teh. basic kan dasarnya. Itu dari sini aja tuh bisa kamu ubah-ubah gitu loh dari T100. Aku ngambil basisnya doang. Kalau misalnya 200 itu bisa kamu ubah jadi 2 dikali 100. Berarti kamu kayak ngubah T-nya yang di sini itu sama dengan 2 gitu. Jadi kalau misalnya 100 kamu kelipatan, kelipatan, kelipatan dari apapun itu masuknya back to basic lagi. Itu dari 100 kayak gitu. Iya makasih teh. Ya, jadi kehitungnya cuman satu. Kalau misalnya ada yang eh, kayak gitu namanya ini ya, apa sih namanya? Bergantung linear kalau misalnya itu. Terus kembali ke nomor 2A. Ini sebenarnya aku belum mempelajari lagi yang nomor 2A. Aku kurang prepare, maaf ya.
Nah, cuman aku jawab pakai logika aja. Semoga bisa membantu. Nah, ini ditanya benar atau salah, seperti biasa. Iya, kenapa, Dek? Mau nanya lagi boleh Teh? Boleh. Kan menurut teorema tuh kan jika jika banyaknya basis vektor eigen tuh sama dengan n, maka A terdiagonalkan ya. Bentuknya tuh kayak jika P maka Q. Iya. Sedangkan tadi Teteh ngomongnya ini ya, jika banyak basisnya tidak sama dengan n, maka tidak terdiagonalkan. Berarti menurut logika matematika Gitu ya. implikasi itu berarti nggak setara kan ya Teh? Jadi gimana gitu? Tuh, bentar ya. Jujur aku juga tadi sebelum ngajar mikirin itu. Jadi sebenarnya aku sebelum ini lihat YouTube-nya Pak Bara dulu. Aku kurang bisa ngejelasin itu, Jadi aku sebelum ini lihat YouTube-nya Pak Bara dulu, terus ya dijelasinnya tuh karena kita ini matriks 3x3, terus dapat basisnya cuma 2, jadi kayak istilahnya kayak kurang gitu loh. Kurang satu kolom lagi buat ngisi biar itu tuh jadi terdiagonalkan gitu. Cuman aku bingung sih karena itunya. Mungkin kalian ada yang bisa jawab apa sih namanya cara penulisannya yang benar, cara logika matematikanya yang benar. Jujur aku tadi juga mikirin itu kayak yang jika P maka Q, berarti kan kalau misalnya mau di ekivalenin berarti harusnya negasi Q maka negasi P kan ya. Nah, itu juga aku mikir, cuman pas aku lihat YouTube Pak Bara ngejelasinnya kayak gitu, ya udahlah gitu. Aku jelasin semampunya aku gitu, Adek. Maaf tidak Oke, jawab. baik Teh, terima kasih. Maaf pertanyaannya juga. Oke, nomor 2 ini aku ini pakai logika aja ya guys, aku gak bisa jawab yang nomor 2. Soalnya aku kurang persiapan ini nih. Baru lihat tadi banyaknya vektor yang ortogonal terhadap 1,2, negatif 1 mengacu pada hasil kali titik berhingga buah. Nah, ini kalau aduh aku nggak tahu ini gimana ya. Ini kalau misalnya dilogikain ya, kalian tuh punya suatu vektor. Terus habis itu ortogonal itu kan artinya tegak lurus ya. Vektornya nih misalnya 1,2 sama negatif 1. Berarti kalau misalnya yang tegak lurus sama si vektor ini misalnya vektor A lah gitu. Itu kan ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, sedangkan ini nih angka-angkanya tuh bilangan real. Jadi menurut aku ya, ini banyaknya vektor yang ortogonal terhadap U itu berhingga buah itu salah. Karena menurut aku itu tidak berhingga karena di bilangan real gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari perkalian titik vektor U sama vektor V, itu kan sama dengan 1,2, negatif 1 dikali P-nya kita misalnya A, B, C gitu ya. Dengan ABC-nya dengan real. Terus habis itu ini kalau dikaliin dot produk kan jadinya A, 2B, kok koma? Skalar harusnya. A plus 2B dikurangi C. Nah, itu harus kalau ortogonal, kemana kursornya? Itu harus sama dengan 0, ya kan? Nah, sedangkan ini tuh banyak banget kemungkinannya gitu loh di A, B, C gitu. Jadi menurut aku itu
pernyataan yang nomor 2 tuh salah, tapi aku nggak bisa jawab, secara matematisnya gitu loh. Itu menurut logika aku, kayak gitu. Yang mau ditanyain. Mungkin ada yang bisa, soalnya aku belum baca materi yang tentang vektor ortogonal. Ada yang mau ditanyain? Tapi jangan yang susah-susah, aku takut deh. Soalnya aku belum mempelajari materi lagi. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak kita selesai. Aku isinya ngejawab soal respons itu. Aku nggak tahu kalau ditanyain di luar ini bisa jawab apa enggak. Oke, nggak ada yang mau nanya. Aku balikin lagi ke Matthew. Matthew, apakah kamu masih berada di sana? Cek, ada dong. Oke. Oke. Ya, bentar. em, Share screen. Oke, makasih Tekuza. Alhamdulillah respons hari ini sudah selesai ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh Tekuzaima barusan bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua dan membantu kelancaran UASnya. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih banyak kepada pengajar yaitu Tekuzaima dan kepada teman-teman kelas B dan D angkatan 2023 yang sudah berpartisipasi di responsi hari ini. Nah, karena juga sudah tidak ada pertanyaan gitu ya dari teman-teman kelas B dan D, sebelum ditutup, nggak afdol gitu ya kalau nggak ada dokumentasi. Jadi ayo buat teman-teman boleh dinyalain dulu kameranya untuk kita foto dokumentasi. Aku tunggu 1 menit ya buat siap-siap. Wait, Ade mau nanya tadi. Boleh. Sok. Aku nggak tahu bisa jawab apa enggak, tapi. Ah, ini teh. Tunggu, aku nyusun dulu. Gak ada yang nyusup kan? Teh kalau bebas linear tuh selalu membangun ya si di vektornya. Aduh, aku takut banget pertanyaan Ade nih. Gimana deh maksudnya? Kan misal ada dua vektor itu bebas linear. Jadi Mm-mm, katakanlah dua vektor R2. mm-mm. Berarti membangun di R2 ya teh. Atau selalu membangun itu teh. Bakal selalu membangun di R2. Sependek pengetahuan aku, iya. Iya, bakal emang, ya kalau misalnya buat R2 ya basisnya bebas linearnya. Berarti sejauh itu bebas linear berarti bakal membangun itu ya. Aduh, bentar. Bebas linear membangun. Aku belum baca materi lagi bebas linear tuh ada sama ini juga sih, sama merentang juga. Nanti deh, aku gak bisa jawab yang ini. Sorry ya. Teh. Maaf, maaf. Baik, apakah kepada Kang Ade pertanyaannya sudah cukup? Cukup kan Matthew. Oke, kalau gitu aku tunggu 1 menit lagi ya buat teman-teman untuk boleh dong kita on cam dan dokumentasi bareng-bareng gitu ya. Aku tunggu sampai 22.03. Makasih.
Tuh, ayo teman-teman Ankem. Ada 20-23 juga gitu ya. Kita langsung mulai aja dokumentasinya. Boleh kepada Kang Devan untuk dipimpin gitu ya sesi dokumentasinya. Oke, terima kasih ya Kang Matthew. Ayo siap-siap ya.